Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusnia Budiarti. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan minggu ketiga pada mata kuliah etika profesi. Ya. Nah, di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang profesionalisme kerja bidang IT. Nah, bagi profesional ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya jika ingin menjadi seorang profesional IT. Nah, yang pertama adalah syaratannya dasar ilmu yang kuat. Jadi ya jika kita ingin menjadi seorang profesional IT, maka kita harus memiliki ilmu ya tentang dunia information technology atau IT. Nah, yang kedua adalah penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis ya, bukan konsep atau teori belaka. Jadi di sini sebagai seorang profesional IT ya kita ingin mengutarakan pendapat ataupun ingin memberikan kontribusi terhadap dunia IT, maka semuanya harus berdasarkan riset dan praktis. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuannya secara berkesinambungan. Jadi dengan semakin cepatnya perubahan dari misalkan dari segi teknologi gitu ya. Nah, kita sebagai seorang profesional IT ya kita harus mengembangkan kemampuan belajar lagi. Kalau misalkan nih dulu ketika kita membuat program gitu ya, seorang profesional IT kita misalkan dulu masih zamannya internet. Jadi kita hanya belajar tentang website ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, semakin ke sini dunia website itu sudah mengarah ke dunia mobile. Nah, gimana caranya? Nah, kita sebagai seorang profesional IT ya kita mengasah kemampuan kita juga seiring dengan berkembangnya teknologi gitu ya. Nah, ini adalah persyaratan profesional IT ya, ada 3. Nah, berikutnya apa sih penyebab rendahnya profesionalisme bekerja di bidang IT? Yang pertama, masih banyaknya pekerja di bidang IT yang tidak menekuni profesinya secara total, hanya sekedar sambilan gitu ya. Nah, yang kedua adalah belum adanya konsep yang jelas dan definisi tentang norma dan etika profesi kerja di bidang IT. Jadi belum ada nih misalkan di konsepnya apa, etika profesinya, apakah ada organisasinya atau tidak ya. Nah, yang ketiga nih berhubungan dengan organisasi, yaitu belum adanya atau kemungkinan sedikit ya organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Nah, berikutnya kita sebagai seorang profesional IT harus memiliki kompetensi ya di bidang IT. Apa saja sih kompetensinya? Nah, kompetensi di bidang IT ini dibagi 3. Yang pertama adalah keterampilan pendukung solusi IT, kedua adalah pengetahuan di bidang IT, yang ketiga adalah keterampilan pengguna IT. Nah, kita bahas tentang keterampilan pendukung solusi IT. Jadi yang pertama nih, nah kita sebagai seorang profesional IT ini hanya keterampilan pendukung ya teman-teman. Nah yang pertama kita harus bisa instalasi dan konfigurasi sistem operasi, ya apapun bidang yang kita tekuni di IT, ya. Nah yang kedua memasang dan mengkonfigurasi mail server, FTP server dan web server ini kita sudah harus bisa. Lalu menghubungkan perangkat keras seperti troubleshoot hardware ya, lalu programming. Nah, programming di sini misalkan programming standar ya, jadi belum yang advance-nya. Ini adalah keterampilan pendukung solusi IT. Nah, berikutnya adalah pengetahuan di bidang IT. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan dasar perangkat keras, memahami organisasi komputer dan arsitektur komputer. Ya. Yang kedua adalah dasar-dasar telekomunikasi, seperti mengenal perangkatnya apa saja, ya, dan prinsip kerjanya seperti apa. Ini kita harus sudah tahu. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu kita harus memiliki pengetahuan di bidang internet bisnis atau mengenal berbagai jenis bisnis internet, kayak misalkan e-commerce, digital marketing, gitu ya, dan lain-lain.
Nah, kompetensi yang ketiga yaitu keterampilan pengguna IT. Nah, keterampilan pengguna IT ini seperti kemampuan mengoperasikan hardware, gitu ya, administrasi dan konfigurasi sistem operasi yang mendukung jaringan, lalu mengadminister perangkat kerasnya, mengelola network security, mengelola database, mengelola network security, gitu ya, membuat aplikasi berbasis desktop atau web dengan multimedia. Jadi, tapi tidak semua bisa dilakukan seorang profesional IT sesuai dengan nanti ada kelompok pekerjaannya, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan programmer, ya dia bisa membuat aplikasi berbasis desktop atau web. Jadi kalau misalkan seorang technical support, ya dia bisa mengolah network security. Jadi keterampilan ini nanti akan disesuaikan dengan tingkat pekerjaannya, gitu ya. Nah, berikutnya ada beberapa kelompok bidang teknologi informasi ya, secara umum dibagi menjadi 4 kelompok sesuai bidang pekerjaannya ya. Nah, yang pertama adalah kelompok pertama, yaitu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi atau aplikasi sistem. Jadi ini kelompok pertama yang merancang, yang bergelut di dunia software atau perangkat lunak. Nah, yang masuk ke dalam kelompok pertama ini contohnya sistem analis, yaitu orang yang bertugas menganalisis sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakannya, dan desain sistem yang akan dikembangkan. Jadi, orang analis sistem tugasnya adalah ini, ya, dia masuk ke dalam kelompok pertama, kelompok bidang TI, ya, yaitu menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Ya. Lalu yang kedua adalah programmer, termasuk ke dalam kelompok pertama. Ya. Programmer yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan dari sistem analis. Jadi kalau di dalam misalkan software house, pertama ada analisis sistem nih. Gitu. Nah, di analisis sistem, dia analisa sistem, masuk kelebihan dan kekurangannya, lalu studi kelayakan apakah sistem ini bisa diterapkan, lalu kalau misalkan diterapkan spesifikasi hardware software-nya apa saja itu dikerjakan oleh analis sistem. Nah, setelah itu dari analis sistem dia akan langsung diserahkan ke programmer untuk mengimplementasikan rancangan sistemnya, yaitu dengan membuat program, ya, baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa. Ya, jadi dari analis sistem diserahkan ke programmer. Lalu berikutnya di kelompok pertama ada yang namanya web designer, yaitu orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Nanti juga selain web designer ada juga web programmer, ini masuk ke dalam kelompok yang pertama. Nah, kita masuk kelompok kedua dari kelompok bidang teknologi informasi. Nah, siapa ini yang masuk ke dalam kelompok kedua? Nah, kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware. Nah, contohnya technical engineer, ya, sering juga disebut sebagai teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer, ya, technical engineer. Nah, yang kedua adalah networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari mulai maintenance sampai dengan troubleshooting dari networking-nya. Ya, jadi ini yang masuk kelompok kedua, yaitu kelompok yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Nah, berikutnya ke kelompok ketiga. Kelompok ketiga yaitu mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, ya, operasional sistem informasi. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan sudah memiliki sistem informasi gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang berkecimpung untuk mengelola sistem informasi tersebut. Ya, yang pertama EDP, yaitu orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing, ya, yang berhubungan dengan electronic data processing atau EDP. Nah, yang kedua adalah sistem administrator, yaitu orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, seperti melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Ya, jadi namanya sistem administrator. Gitu. Jadi kayak misalkan kamu punya sebuah perusahaan ada website, gitu ya. Nah, yang bertugas untuk mengelola si website ini adalah namanya sistem administrator. Misalkan nih di di perusahaan tersebut ada
pegawai baru gitu ya. Nah, di bidang penjualan, di bidang di divisi penjualan misalkan ada pegawai baru. Nah, misalkan untuk penjualannya sudah menggunakan sistem informasi, maka siapa yang akan membuat hak akses di dalam sistem yaitu adalah sistem administrator, ya teman-teman. Nah, berikutnya di kelompok ketiga adalah misdirector atau merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi yang melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusia ya. Jadi manajemen information system ya. Jadi dia orang yang melakukan manajemen terhadap sistem. Nah, kelompok yang terakhir yaitu kelompok keempat, yang mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Nah, pada bagian ini pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi ya. Jadi kelompok keempat ini adalah yang berkecimpung di pengembangan bisnis TI. Misalkan software house gitu ya, software house dia membuat pengembangan bisnis gitu ya. Nah, inilah yang masuk ke dalam kelompok keempat. Nah, ada bidang TI ada yang namanya pembagian job. Nah, pembagian job ini biasanya kita kenal dengan model SEAT ya. Pembagian job merupakan model dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian maupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, ini gambaran dari model SEAT. Nah, yang pertama dari jenis pekerjaannya, misalkan di sini ada programmer, sistem analis, ada project manager, dan instruktur serta spesialis. Ya. Nah, di sini adalah tingkatannya nih, tingkatan pengetahuannya atau tingkatan keahliannya. Pertama yaitu independent atau managing, ya ini tingkatan paling tinggi. Di bawah independent managing ada moderate supervising, ya jadi yang masih membutuhkan bimbingan tapi tidak terlalu banyak, ya. Lalu yang berikutnya adalah supervisor. Jadi di sini adalah orang-orang yang masih membutuhkan bimbingan, ya. Nah di sini. Nah dari pekerjaannya dari model ini kita bisa lihat untuk pekerjaan programmer, sistem analis, project manager, dan instruktur dia memiliki tingkatan keahliannya 3 ya. Jadi semuanya memiliki 3 tingkatan keahlian. Contohnya programmer dia ada supervisors, dia ada moderate, dia ada independent managing ya. Sistem analis juga memiliki 3, project manager juga 3, instruktur juga 3. Nah, di sini untuk yang keahlian spesialis gitu ya. Untuk pekerjaan spesialis, nah dia hanya memiliki satu tingkatan yaitu independent atau managing. Dia tidak memiliki modality dan supervisors ya. Ini model SEAT. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang programmer. Nah, di sini programmer merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan program komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Nah, jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan tadi ya, supervises ya terbimbing, moderative supervises, media, dan independent atau managing atau mandiri. Jadi tingkatan paling bawah ini dari programmer yaitu supervises ya, tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman. Jadi kayak fresh graduate gitu staffnya, atau orang yang masuk ke dalam kategori terbimbing ini adalah fresh graduate sampai dengan 2 tahun pengalaman. Ya, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan yang masuk ke kategori moderate supervise atau kita biasa menyebutnya media yaitu dikerjakan ya oleh stafnya, tapi membutuhkan bimbingan ya untuk tugas yang lebih besar. Jadi dia masih dibimbing tapi tidak terlalu banyak. Jadi kalau kayak proyek-proyek kecil yang biasa sudah sering dikerjakan oleh bagian programmer yang supervised terbimbing, mereka sudah bisa dilepas, nah, tapi mereka masih membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar. Nah, ini kriteria masuk ke dalam tingkatan ini media adalah dengan 3 sampai 5 tahun pengalaman ya. Nah, berikutnya adalah independent atau managing atau kita sebutnya mandiri ya. Memulai tugas ya, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi sini sudah biasanya udah setingkat
manajer proyek gitu ya. Nah, dia sudah tidak memiliki bimbingan lagi karena dia yang sudah melakukan bimbingan gitu ya. Nah, untuk dia sistem analis sama ya, merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analis dan desain terhadap sebuah sistem belum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Nah, analis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan sebuah proyek ya. Nah, jenis pekerjaan ini tadi memiliki 3 tingkatan seperti halnya programmer. Jadi sistem analis memiliki 3, project manager juga sama memiliki 3 tingkatan, lalu instruktur juga sama memiliki 3 tingkatan gitu ya. Ya, di mana kalau instruktur ini adalah orang yang berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya ya. Memiliki 3 tingkatan tadi, supervises, lalu moderated supervises, dan independent managing. Yang terakhir adalah spesialis. Tadi kita lihat untuk spesialis dia hanya memiliki 1 level yaitu independent managing ya. Di mana spesialis ini adalah pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ya, berbeda dengan pekerjaan lainnya, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut memiliki tingkat profesi spesialis. Contohnya siapa? Nah, contohnya ini untuk bidang spesialis, contohnya data communication gitu ya, database security itu kan nggak semua orang dalam satu perusahaan itu harus memegang data security, enggak. Data security ini biasanya cuma 1, nah dia ditunjuk benar-benar orang yang spesialis di bidangnya gitu ya. Lalu quality assurance, information system audit, lalu sistem software support gitu ya, distribute sistem atau sistem integrasi dan lain-lain. Jadi ini bidang-bidang yang masuk ke dalam tipe pekerjaan spesialis. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang sertifikasi. Jadi seorang profesional di bidang IT atau di bidang pekerjaan apapun harus memiliki sertifikasi. Ya. Ini untuk apa? Sertifikasi ini mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang IT, ya. Terus standarisasi dari sebuah profesi. Jadi sertifikasi ini adalah standarnya apa nih dalam sebuah profesi, yaitu dia memiliki sertifikasi. Ya. Nah, beberapa manfaat dari sertifikasi, yang pertama adalah ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Yang kedua, memiliki pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian kita terhadap sebuah profesi. Lalu yang ketiga adalah pengakuan dari organisasi profesi sejenis, ya, baik pada tingkat regional maupun internasional. Nah, yang berikutnya adalah membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional ataupun internasional. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai pertimbangan dengan pedoman skala yang diperlakukan. Jadi kalau kita seorang profesional IT gitu ya, kita harus memiliki sertifikasi ya. Sertifikasi artinya kita sudah memiliki standar atas profesi kita gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki sertifikasi, pada saat kita misalkan melamar pekerjaan gitu ya, akan berbeda antara orang yang sudah memiliki sertifikasi terhadap profesinya dengan yang belum gitu ya. Misal contoh pada saat kita sudah memiliki sertifikasi, kita bisa melakukan negosiasi pada honor kita gitu ya. Jadi seperti itu. Contoh nih, misalkan saya sebagai dosen gitu ya. Sebagai dosen, saya sudah memiliki yang namanya sertifikasi dosen. Artinya apa? Oh, saya sudah diakui bahwa saya memang seorang dosen yang profesional gitu. Nah, itu sudah dikeluarkan oleh ya, Dirjen Perguruan Tinggi gitu. Nah, kalau misalkan saya belum memiliki sertifikasi gitu ya, maka saya dinamakan dosen, tapi saya belum profesional di bidangnya gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki sertifikasi dosen, berarti saya sudah memiliki standarisasi dari profesi saya sebagai seorang dosen. Nah, itu biasanya ketika kita sertifikasi itu akan sangat banyak prosesnya, termasuk dari kelengkapan, lalu tes dan lain-lain, itu sangat banyak ya. Jadi memang itu standarisasinya gitu ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh sertifikasi yang berorientasi produk di bidang IT. Contohnya ada sertifikasi Microsoft gitu ya. Nah, ini beberapa sertifikasi Microsoft. Jadi kalau misalkan kalian nih mau kerja di bagian
di perusahaan Microsoft Indonesia misalkan, minimal kalian harus memiliki sertifikasi ini. Nah, biasanya sertifikasi Microsoft ini kalian bisa ikuti secara online gitu ya. Jadi kalian nanti ikut pelajarannya dulu, setelah ikut learning-nya nanti kalian akan ikut tes ya, tes ujian untuk sertifikasinya. Itu biasanya ada ini ya, berbayar, tapi bisa dilakukan secara online. Jadi kalau misalkan kita mau sertifikasi Microsoft, kita nggak perlu ke Amerika buat mengikuti sertifikasinya, dia sudah bisa dilakukan secara online. Ini contoh sertifikasi Microsoft. Ya. Nah, yang kedua ada contoh sertifikasi Oracle. Nah, ini kita ada 3 tingkatan untuk sertifikasi Oracle. Yang pertama Oracle Certified Associate, Professional, and Master. Nah, ini juga bisa diikuti ya teman-teman ya. Nah, berikutnya yang paling banyak biasanya sertifikasi Cisco ya. Nah, untuk sertifikasi Cisco di sini ada beberapa tingkatan, nih contohnya ada CCNA, CCNP, dan CCIE. Ya, jadi ini biasanya kalau yang bergelut di bidang networking, ya mereka harus punya ini sertifikasi Cisco. Nah, berikutnya adalah sertifikasi Novel. Nah, biasanya sertifikasi Novel ini dia untuk Linux ya, untuk Unix atau Linux. Ya, contohnya ini, Novel Certified Linux Professional, Linux Engineer, Linux Professional, dan Certified Novel Engineer. Nah, ini beberapa contoh dari sertifikasi berorientasi produk. Jadi, ada sebuah perusahaan nih yang mengeluarkannya. Nah, ada lagi contoh sertifikasi yang berorientasi pada profesi atau pekerjaan. Contohnya, yang pertama adalah Institute for Certification of Computing Professional atau ICCP, yaitu Badan Sertifikasi Teknologi Informasi di Amerika. Nah, jenis sertifikasinya ada 2. Yang pertama, Certified Data Processor, ya, dan yang kedua ada 3 ya. Pertama, Certified Data Processor, yang kedua sertifikasi untuk komputer programmer, dan yang ketiga ada sertifikasi untuk sistem profesional. Nah, ini dari Badan Sertifikasi Teknologi Informasi di Amerika. Nah, berikutnya yang kedua yaitu ada contohnya Computing Technology Industry Association atau CompTIA, yaitu Asosiasi Industri Teknologi Komputer di Amerika. Nah, ini contoh sertifikasinya yaitu A+, yaitu Entry Level Computer Service, Network Plus untuk network, Security untuk Computer and Information Security, HTI untuk Home Technology Installation, IT Project yaitu IT Project Management. Nah, ini beberapa contoh dari sertifikasi profesinya. Nah, apa sih hambatan pada pelaksanaan sertifikasi? Nah, yang pertama, hambatannya adalah biayanya mahal, teman-teman. Jadi, untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional dibutuhkan biaya kurang lebih $150.000, itu pun belum tentu lulus gitu ya. Jadi ini biaya mahal untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional. Sama ketika saya waktu melakukan sertifikasi dosen, di sana ada beberapa tes yang harus saya ikuti dan itu semua berbayar gitu ya. Mulai dari ada yang 300.000 sampai dengan 600.000 gitu ya. Bahkan kalau sekarang untuk mengikuti sertifikasi dosen ada yang harus mengikuti tes yang namanya tes TOEFL dan itu biayanya minimal Rp2 juta. Nah, jadi biasanya sertifikasi memang mahal ya teman-teman. Nah, kalau yang kemarin ada ikut misalkan kalian sertifikasi dari kampus nih, sertifikasi programmer maupun Cisco. Nah, itu kalian cuma dikenakan biaya biasanya sekitar 300 sampai 500.000 ya, 300 sampai 500.000. Nah, itu biasanya sudah terhitung murah karena apa? Karena itu disupport oleh kampus gitu ya. Kalau kita misalkan langsung ikut sendiri ke perusahaannya, misalkan sertifikasi Cisco, itu akan sangat mahal. Itu minimal bisa 750 sampai 3 juta gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, hambatannya adalah kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi. Ya, jadi pada saat sertifikasi ya kita harus benar-benar belajar, kita harus benar-benar menguasai materi, bahkan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan ujian sertifikasi, kita langsung lulus. Jadi kita tidak membuang biaya yang tadi, mahal tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak lulus, uang kita hangus, kita nggak dapat sertifikasi, ketika kita mau ikut lagi, kita harus bayar lagi gitu ya. Jadi sebaiknya ketika ingin melakukan pelaksanaan sertifikasi gitu ya, kita harus belajar untuk menguasai materinya. Yang ketiga adalah
dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk lulus sertifikasi ya. Jadi kalau kita nggak belajar materinya dengan baik gitu ya, bisa jadi kemungkinan kita nggak lulus gitu ya. Ini materi kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.